Di sini Ummu Salamah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ayyuma imra'atin matat, kalau ada seorang wanita, yaitu seorang istri yang meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridha kepada dirinya, dakhalat jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya seorang istri itu mencari ridha atau mendapatkan keridhaan suami, mendapatkan keridhaan daripada suaminya. Setiap daripada seorang wanita, yaitu seorang istri, matat, meninggal dunia, yaitu berpisah daripada kehidupan dunia. Yang pasti wanita itu meninggal dalam keadaan mukminah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia meninggal tapi dia keluar dari ajaran Islam, wa'iyadzubillah, tidak masuk dalam kategori hadis yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujuha anha radin, suaminya ridha kepada dirinya. Jadi dia tidak melakukan perkara yang membuat suaminya itu murka. Suaminya ridha kepada dirinya, maka dikatakan dakhalat al-jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ibtidaan ma'al faizin, yaitu masuk surga bersama dengan golongan pertama yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa faqul man mata 'alal islam la budda min dukhulihi iyyaha walau ba'da dukhulin nar. Adapun setiap orang Islam semuanya kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun nanti ada perbuatan dosa, dia dihisab, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya kalau dia beriman kepada Allah, dia muslim, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalimat dakhala jannah, masuk ke dalam surga, maksudnya apa? Masuk dengan generasi pertama, dengan golongan pertama, dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga bersama dengan golongan yang pertama. Adapun setiap muslim pasti masuk surga, tapi kan tidak enak kalau masuk surga harus mampir ke nerakanya Allah terlebih dahulu. Karena orang itu biasanya kalau mampir cari ke tempat yang enak kan. Kita misal mau pergi ke Surabaya, mampir dulu, biasanya mampirnya itu enak. Mampir kemana? Di jalan saya tak mampir di rest area makan yang enak. Oh, saya punya teman baik, saya punya keluarga baik, mungkin sebelum Surabaya mampir. Nah, orang namanya mampir itu pasti cari yang enak. Kalau tidak enak, misalnya perjalanan panjang, tempatnya semua tidak enak, jalannya tidak enak, orang biasanya malas mau mampir-mampir, langsung aja lah, nanti makannya di rumahnya keluarga kita aja lah, daripada makan di jalan tidak enak. Kalau tidak enak, tidak mau mampir. Maka jangan pernah ridhoi diri kita, yang penting aku muslim, engko nek mati mlebu surga. Anek mampir nang neraka sedina rong dina ora apa-apa lah. Kita tahu dari mana sedina rong dina itu enaknya nerakanya Allah taala. Dahsyatnya siksaannya lebih pedih daripada apapun yang pedih di muka bumi ini, enggak ada apa-apanya dengan nerakanya Allah taala. Maka jangan pernah menyepelekan yang ada, kita harusnya berupaya bagaimana kita tergolong sebagai orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam surganya Allah, ma'al faizin, bersama orang-orang yang menang, yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan mafhum daripada hadis ini, Nabi mengatakan apa? Seorang wanita kalau dia meninggal dunia, suaminya ridha, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Berarti mafhum daripada hadis ini, annaman matat wa huwa anha ghairu radin. Kalau berarti ada seorang wanita yang meninggal dunia dan suaminya tidak ridha, berarti menunjukkan dia tidak masuk ke dalam surga. Maksudnya tidak masuk ke dalam surga apa? Tidak masuk bersama dengan golongan pertama. Adapun kalau seorang muslimah, ya nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, "Dza sallat al-mar'atu khamsaha." Wanita itu kalau sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga manapun yang kau kehendaki. Jadi wanita itu kalau mau masuk surga tinggal ngamalkan ini.
Sholat 5 waktu nggak ninggalkan. Puasa di bulan suci Ramadan, puasa yang wajib dia tidak tinggalkan. Jaga kemaluannya, tidak berbuat maksiat, kemudian taat kepada suaminya. Kalau perihal ini dilakukan oleh seorang istri, maka kelak akan dikatakan kepada dirinya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Disambut sama surga. Mau milih dari pintu 1, pintu 2, pintu 3, dari pintu manapun yang kau kehendaki. Asalkan apa? Syaratnya dia sholat 5 waktu, syaratnya dia berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga apa? Kemaluannya, dan kemudian dia taat kepada suaminya. Jadi hadis yang singkat ini memberikan banyak pelajaran. Pentingnya seorang wanita taat kepada seorang suami. Dan keridhaan suami menjadikan wanita itu masuk ke dalam surga ibtidaan ma'al faizin. Golongan pertama bersama orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai wanita itu meninggal, dia mukminah dan dia mendapatkan keridhaan daripada suaminya. Sebaliknya, kalau dia meninggal dalam keadaan suaminya murka, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, suaminya tidur saja bermalam dalam keadaan murka karena istrinya diajak bergaul tidak mau saja, dia dilaknat oleh para malaikat sampai datang waktu pagi. Apalagi kalau sampai meninggal dunia dalam keadaan suaminya tidak ridha, wa iyadu billah. Jadi jangan sampai seorang wanita itu bikin murka. Taat kepada suaminya. Ketaatan di sini yang dimaksud apa? Ketaatan yang tidak melanggar syariatnya Allah. Kalau suaminya merintahkan istrinya tapi perintahnya bertentangan dengan syariat, gak wajib untuk ditaati. Karena la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk tapi ketaatannya ternyata bermaksiat kepada sang pencipta. Gak boleh diikutin. Tapi kalau perintah yang di situ tidak bertolak belakang dengan syariatnya Allah, maka harus dikerjakan. Sebagaimana diriwayatkan seorang wanita yang taat ditinggal suaminya bilang jangan turun, jangan keluar dari rumah, tidak kuat dari rumah. Ayahnya sakit, dia kebingungan nih gimana, izin sama Nabi Muhammad, minta tolong orang pergi ke rumah Rasulullah, sampaikan ayah saya sakit, tapi suami saya sebelum keluar dari rumah untuk pergi perang ngewasiatin saya nggak boleh kemana-mana. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, apa jawab Rasulullah? Ikutin perintah suamimu. Ngikutin perintah suaminya. Balik lagi dia nyuruh orang lagi ketemu Rasulullah SAW, ngabarkan ayahnya meninggal dunia. Kata Nabi apa? Ikutin perintah suamimu. Akhirnya Nabi SAW kemudian membawakan kabar gembira bagi wanita tersebut, ayahnya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena ketaatan putrinya yang taat kepada suaminya. Jadi nggak ada ketaatan itu menyia-nyiakan dirinya. Yang ada orang yang taat itu pasti akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan. Berkat dia taat sama suaminya, ayahnya yang banyak dosanya diampuni. Begitu juga dengan seorang anak yang cari ridhonya orang tua. Nah, kalau orang tuanya ridho, Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Maka jangan sampai kita melewatkan hari kita, orang tua kita, kalau perempuan suaminya, jangan sampai tidak ridho. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita itu meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Jangan sampai dicabut usia kita, maka terus kemudian suaminya nggak ridho atau orang tuanya nggak ridho, wa iyadzubillah. Yang akhirnya menyebabkan kita terjerumus ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.